وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم. Assalamualaikum. Sebelum kita mulakan dengan sekarang kita kena ulang kaji sikit pada adab majlis. Kita harap semua sekali boleh matikan handphone. Kena berikan tugas namanya minta tolong jangan bersandar dekat dinding tu semua sekali kena kita ke depan sikit, jangan ada ruang dan tu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita buka, matikan handphone Anda, kasihkan ini kereta dan kembalikan meja pada tempatnya. Seperti ada sebarang gangguan, baik pada waktu kita naik, juga pada waktu kita mendarat di office baru kita ini. Yang saya perhatikan ketika waktu saya masuk, di sebelah kanan saya sini terdapat 24 almari. Jadi 24 itu startnya ya. 20 anak tak payah kira, saya sudah kira. Jadi terlebih dahulu ucapan selamat kepada Haji dan kawan-kawan semuanya yang alhamdulillah pada akhir-akhir ini dapat mengkombinasikan antara tuntutan hidup duniawi dengan keperluan hidup ukhrawi, yang tentunya kehidupan ukhrawi kita adalah merupakan kehidupan yang abadi yang tidak ada kesudahan. Jadi suatu sikap yang tidak bijak dengan berbagai fasiliti dan juga dengan berbagai kelebihan yang Allah bagikan kepada manusia, yang paling berharga sekali itu adalah akal. Yang kalau sampai daripada berbagai nikmat dan juga daripada berbagai anugerah dan juga dengan berbagai fasiliti kemudian yang Allah bagikan, kalau ternyata dengan kita tidak dapat mengamat, tidak tahu, tidak mengenal, atau juga tidak memastikan tentang hakikat hidup itu untuk apa sebenarnya. Jadi kita ada dua tuntutan jasmani kita itu sementara kita hidup di dunia, dan tuntutan rohani kita untuk perjalanan yang abadi. Jadi kebanyakan daripada kita hanya berupaya untuk memenuhi tuntutan hidup jasmaninya dengan makanannya, minumannya, duitnya, apartemennya, keretanya, rumahnya, kekayaannya, segala keperluan yang diperlukan. Yang sehingga sampai menjadi dengan segala-galanya, yang terkaya, yang termewah, yang tercanggih, yang terbagus, yang teristimewa, yang seperti itu. Tapi tuntutan rohani, ukhrawi yang dengan perjalanannya tidak dapat dibanding dengan perjalanan waktu kita di dunia, bukan 1:10, bukan 1:100, bukan 1:1000, tapi 1 seumur hidup yang tidak ada kesudahannya. Yang kalau pada saat mata kita sudah ditutup, jantung kita sudah tidak berdenyut, anggota kita sudah tidak bergerak, siapapun kita, dengan tidak membeda-bedakan kedudukan yang seperti apapun tingginya, duit yang seperti apapun banyaknya, kekayaan yang seperti apapun mewahnya, tidak akan mungkin pantang balik ke dunia. Kalau tidak, Fir'aun akan kembali, Abu Lahab, Hujah akan kembali, Umayyah akan kembali, Namrus akan kembali, sebab mereka punya jabatan dan kekayaan. Ternyata tidak. Dengan penghulu para nabi-nabi Rasul pun setelah kembali kepada Allah Jalla wa'ala, sudah tidak ada peluang lagi untuk kembali ke akhirat. Maka sepanjang hidup kita lah kesempatan dan peluang kita untuk kita mempersiapkan perjalanan hidup kita yang abadi, perjalanan yang tidak ada kesudahannya, perjalanan yang tidak dapat ditebus dengan duit,
tidak dapat ditutup dengan harta dan kekayaan atau juga dengan jabatan dan kemampuan. Hanya yang mampu untuk membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi itu adalah peluang waktu yang kita gunakan untuk kita bertakwa, untuk kita beribadah, dan untuk kita berubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kita dengan mengkombinasikan antara dunia dengan akhirat, keperluan jasmani dan rohani, keperluan hidup kita di dunia dan juga dengan keperluan hidup kita di akhirat, kita harus pandai-pandai menyikapi dan harus bijak dalam menyikapi segala hal. Bagaimana dengan bunganya kita letakkan di situ, dengan angpau yang disusun, dengan ekornya, dengan lampunya, nih dengan sutranya 2.200 harganya. Daripada 5.000 sekian dapat diskon. Harganya 5.800 kan harga sekarang. Nah, sekarang tulisannya tadi itu 2.200 RM sahaja. Sahaja pun masih mahal ya. Jadi kalau seandainya tidak ada nama itu di sini, tidak ada niat yang kita niatkan, tidak ada tujuan untuk ibadah, tidak ada tujuan untuk agama, tidak ada tujuan untuk kebajikan, ini jadi sia-sia besar-besar. Banyak duit, 2.200 itu bukan sedikit. 2.200 gini, memang benar 2.200 ya? Mana tawar lagi? Hah? Mana tawar lagi? Dapat 2.000? Dapat 1.800. Mahal enggak? 1.800 itu bukan murah. 1.800 itu boleh dapat 1 ekor lagi, masya Allah. 1.800 untuk 1 sitara saja, sejadahnya, kursinya, semuanya. Jadi macam mana yang kita nawaikan, niat yang kita niatkan, supaya segala-galanya itu jadi kebaikan kita, sebab itu adalah nasihat kita. Itu kita untuk kita kembali kepada Allah. Pandangannya, penciumannya, pendengarannya, ucapannya, tempatnya, hotelnya, atau juga dengan office-nya. Masya Allah, tabarakallah, daripada office lama kepada office baru kita di sini. Nawaitunya supaya kita lebih tenang, nawaitunya supaya lebih nyaman, lebih indah, lebih ceria, lebih memukau hasrat dan keinginan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dan juga dengan keindahan yang lebih indah, dengan kecantikan yang lebih canggih, dengan kecantikan yang lebih cantik, dan itu tidak akan mungkin kecuali kalau pada waktu kita berada di dalam surga. Yang pada situ memang sudah tidak ada kurangnya. Kalau kita tengok-tengok, kalau kita minta kepada jamaah kita komen kepada sutra kita ini, hanya satu mengatakan kenapa tidak 5, sebab kan eloknya ganjil kalau 5. Sebab kalau seandainya 5, persis imam di tengah di sini ada 2 helai, 2 sayap di samping kanan dan 2 sayap di samping kiri. Nampak kelihatan lebih bagus. Kalau seandainya 5, yang satu lagi komen. Jadi ada satu, kalau seandainya di tengah itu ada tinggi sedikit, jadi tahu supaya imam akan ngambil posisi. Ada saja kekurangannya. Apa saja? Kita 50 orang boleh komen 50 macam kekurangan yang ada dengan sutra kita di sini. Begitu juga dengan kereta, dengan rumah, dengan apa saja tentang kemewahan hidup yang ada di dunia. Tapi kalau dengan kemewahan hidup di akhirat yang abadi, itu tidak akan orang komen. Semuanya kagum, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati tentang keindahan surgawi yang Allah persembahkan kepada orang-orang yang beriman. Ahbabana fillah, saya teringat dari satu buah hadis Nabi kita bersama dalam sebuah hadis, al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, yang perkasa, khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil ta'id, itu lebih baik dan lebih Allah sukai daripada seorang mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawi, kuat imannya, kuat keyakinannya, kuat ibadahnya, kuat ekonominya, kuat pemikirannya, kuat dengan kemampuannya, itu lebih Allah sukai daripada seorang mukmin yang lemah. Jadi ternyata kemajuan itu tidak bercanggah, kemajuan, kemodenan dan juga dengan kekayaan itu sama sekali tidak bercanggah dengan prinsip Islam atau prinsip dalam agama kita. Kenapa? Baik itu dengan hadis yang saya sebutkan tadi, atau juga dengan firman Allah, dengan ayat suci Al-Quranul Karim, wa a'iddu lahum mastata'tu minhum, dan persiapkan untuk musuh-musuhmu mastata'tu, semampu kalian daripada kekuatan. Ulama mengatakan tidak hanya kekuatan dari segi persenjataan,
Jadi kekuatan dengan IQ-nya, kekuatan dengan pemikirannya, kekuatan dengan ekonominya, kekuatan dengan fisikalnya, kekuatan dengan pentadbirannya, kekuatan dalam politiknya, dan juga ada kekuatan daripada berbagai aspek. Nah, jadi karena kita mengetahui matlamat hidup kita dan untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi, satu, maka bagaimana agar dengan kita mampu untuk memperalat segala-galanya untuk kepentingan hidup ukhrawi. Memperalat ini bahasanya kalau pada orang lain kurang bagus, dia diperalat, tidak bagus, kurang cantik. Tapi akan jadi bagus kalau kita memperalat duniawi kita untuk kepentingan akhirat. Kita peralat ekonomi kita, budaya kita, politik kita, kesejahteraan kita, segala-galanya untuk kita mendapatkan kedudukan yang lebih selesa, bukan lebih selesa, untuk mendapatkan kedudukan tempat yang nyaman, yang abadi nanti sisi Allah Jalla wa'ala. Masuk, walaupun saya bukan nak komen buat orang sakit hati tidak, walaupun office kita ini cantik, tapi masih banyak yang lebih cantik daripada office ini. Itu gerbangnya kosong lebar. Tadi kan kita masuk, pintunya kecil, masuk bawah tadi itu asas, belok ke kanan, naik tangga masuk untuk ada office yang masuknya straight saja dengan pintu gerbang 2, pintu yang buka itu, atau dengan eskalatornya naik dari tadi eskalator kan, dia naiknya. Tapi macam mana pun dibandingkan dengan office lama atau dibandingkan dengan yang lainnya, ini sudah ada kelasnya. Ini sudah lumayan selesa, sudah cukup lumayan bagus. Jadi kalau memang seperti itu naluri manusia, senantiasa terpancing kepada yang bagus, terpancing kepada yang indah dan juga yang lebih nyaman. Dan setelah kita rasakan yang namanya nyaman itu memang nyaman. Yang punya office manager kita di mana? Sini, sana. Di situ tadi. Sini yang situ siapa dia? Wira. Hah? Wira. Bang situ. Ada atas lagi. Ada lagi dan Naik tangga. Oh, naik tangga lagi. Dah pakai lift. Masya Allah, tabarakallah. Secara jujur, kalau pada saat dengan kali kereta kita beda-beda kan, Audi, Range Rover, BMW, Mercedes S-Class, kemudian dengan Volvo, atau juga dengan Always, atau juga dengan Lexus lah paling tidak, atau dengan Land Cruiser apa saja, rasanya Masya Allah, tabarakallah, tidak ada. Kita yang pernah menaiki keadaan yang serba mewah tadi itu memang betul-betul terasa selesa. Terserah keselesaan menurut keinginan, menurut pandangan masing-masing. Keselesaannya karena laju, keselesaannya karena nyaman, keselesaannya karena mewah, keselesaannya karena dapat bertahan, keselesaannya pada waktu kita naik bukit turun bukit, itu terpulang kepada kita yang menilainya. Tapi yang secara pasti yang selesa memang nyaman, yang nyaman memang selesa. Kalau seperti itu yang kita rasakan pada saat hidupnya, maka kita tidak mau takna kalau dengan keselesaan hidup itu hanya untuk sementara waktu kita di dunia saja. Sedangkan perjalanan yang lebih jauh, ternyata kita tidak mendambakan keselesaan yang seumpamanya. Kalau untuk dalam kota saja dengan kita guna kereta yang selesa, bagaimana kalau dengan perjalanan yang jauh? Takkan dengan kita naik lori? Mesti kita cari pas, Masya Allah, tabarakallah, kursinya empuk seperti di pesawat, jangan kaki baring terangkat kayak kita seperti biasanya kalau kita jalan jauh kita guna apa? Kaki terangkat, badan pun juga Masya Allah, tidak terasa langsung. Yang dulu jalannya sakit, tapi kita tidak terasa. Kenapa? Pertimbangannya karena perjalanan yang kita tempuh jauh. Tak masalah kalau keretanya kurang selesa kalau setakat dalam kota. Oke, itu pola pikir manusia seperti itu. Semakin jauh, mana mungkin, mana mau dengan kita naik bus daripada KL, Singapura nyebrang ke Jakarta atau nyebrang ke Batam ke Jakarta terus sampai ke Kalimantan. Agak dekat dalam berapa lama? Katakan mungkin dalam 15 hari. 15 hari naik bus. Busnya selesai nyaman, yang walaupun
Takna kita dengan bus yang belum selesai. Kenapa? Sebab perjalanannya terlampau jauh, mesti kita adakan dengan pesawat. Lebih selesai, lebih nyaman, hemat waktu, hemat biaya dan lain sebagainya. Masya Allah. Berarti kita pandai. Nah sekarang perjalanan yang tertutup itu dalam kubur itu tolnya tak ada, smartech-nya tak ada, tasinggonya tak ada. Nak jalan kemana? Kalau kita tak selesai di situ macam-macam dia pikir. Kalau pada saat mau guna smartech macam mana di situ? Berhubungan dengan dunia luar tidak boleh. Kemudian dengan arah daripada kiblat atau arah daripada peti, kalau pakai peti atau juga dengan kafan yang membalut anggota tubuh kita, arahnya ke arah yang sama, tidak dapat dipindah-pindahkan ke sana dan kemari. Kalau kita tidak mendapatkan keselesaan dan kenyamanan pada saat itu, semuanya akan kita lari. Celaka duniaku, celaka jagoanku, celaka keluargaku, celaka ofisku, celaka kekayaanku, celaka duniaku semuanya. Yang pada saat gara-gara karena urusan duniaku tadi itu, aku melupakan tobat yang seperti ini sempitnya dan seperti ini dahsyatnya. Tidak ada aircon, tidak ada lampu, tidak ada kipas, tidak ada kapet, tidak ada sembarang kemudahan yang akan memudahkan segala-galanya pada saat kita berada di situ. Itu adalah amal ubudiyah kita masing-masing. Jadi saya ucapkan selamat, mudah-mudahan semakin ke depan semakin kita tingkatkan, bukannya setakat dengan Al-Qurannya saja, mungkin juga ada mutakarahnya, ada mubahasanya, ada pikirannya dari masa ke semasa, yang secara pasti akhirat dengan dunia itu beriringan. Jadi dengan semangat kita seperti apa? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, seorang mukmin yang kuat ekonominya, yang kuat pendiriannya, yang kuat iman dan yakinnya, yang kuat ubudiyahnya, yang kuat politiknya, itu lebih baik dan lebih Allah sukai daripada seorang mukmin yang lemah dengan segala-galanya. Dari berbagai aspek dia lemah, kehidupannya lemah, kemampuannya lemah, ila akhirih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang terakhir, sebelum saya yang terakhir, Nabi kita bersabda dengan sebuah hadis, Innallaha yuhibbu min abdi idza amila amalan an yuti'ahu. Allah sangat-sangat menyukai dengan seorang hamba apabila melakukan sesuatu itu dilakukan secara mantap dan juga secara sempurna, secara profesional. Jadi jangan kita lihatkan yang penting kita boleh dapat lebih banyak, enggak. Yang penting berkualitas. Jadi bagaimana? Dia memang dunia dan akhirat. Kalau untuk akhiratnya, seketika dengan barang kita produk dengan baik, dan juga sesuatu kita kerjakan dengan bagus. Sekali mengilas saya sudah paham nggak? Kilasan mata saya itu temukan itu sangat berarti sekali. Ada salah seorang daripada hamba Allah diceritani, jadi tak payahlah sebut-sebut siapa-siapa. Setelah memakai jenis baju buatan satu syarikat yang dulu-dulunya macam-macam jenama baju yang dipakai, dafahnya, haramainnya, dan juga dengan asyik atau siakanya, atau dengan nama-nama lainnya pernah juga dia pakai. Tapi pada beberapa tahun terakhir itu dia buat baju di sebuah tempat, tapi diukur, dia pakai, semuanya terasa nyaman, terasa selesa, terasa bagus, Barakallah. Sehingga sampai sudah tidak teringin lagi untuk memakai baju-baju lamanya. Sepengetahuan saya jarang-jarang tengok orang yang berkenan tadi itu pakai baju-baju yang pernah dipakai sebelumnya. Yang dia pakai yang itu saja, tapi banyak modelnya. Apa maksudnya? Jadi yang namanya itqanul amal, melakukan sesuatu secara sempurna, secara mantap dan halus, rapi, kemas dan baik. Satu, itu untuk meningkatkan pelanggan kita, pembina kita dan sebagainya. Produk kita akan senantiasa didampakkan, produk kita akan senantiasa diminati, itu dari sudut keduniaan.
Dari sudut ke akhirat, Masya Allah, tabarakallah, kalau pada saat dengan baju kita tadi itu, misalnya dijahitkan dengan nyaman, rapi, kemas, mesti kita akan teringin Mbak, pakai baju tadi itu tiap ada munasabah, ada sumpah apa, khususnya mungkin pada waktu kita ke masjid, pada waktu kita majelis zikir, baju kita itu akan kita pakai. Berarti disebabkan karena dengan tukang jahit yang profesional tadi itu, akhirnya bukan cuma setakat menguntungkan duniawinya si pembuat, si pembekal, tapi juga dalam waktu yang sama rawinya. Kenapa? Sebab produknya senantiasa dipakai, senantiasa dimakan untuk kebaikan. Kalau seandainya tidak demikian pun, paling tidak dengan kita mendapatkan kebaikan duniawi, akan lebih menguntungkan, akan lebih dipuji, akan lebih dikagumi. Tentunya yang baik daripada yang baik, keindahan daripada yang indah, itu akan menggambarkan kembali tentang kesempurnaan, kehebatan dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Jadi bagaimana dengan kita pada saat dengan kita mengatakan apa saja, satu, kita ingin menjadi orang yang terbaik, mukminah yang terbaik di sisi Allah. Kemudian yang kedua, karena kita daripada orang-orang yang baik, mesti sepatutnya lah yang keluar daripada kita juga perkara-perkara yang baik. Bisa saudara-saudara, kita mulai daripada makan. Rasanya insya Allah depan belakang tua muda besar kecil kita belum pernah makan makanan yang basi sampai hati. Kalau untuk makan sekalipun, ya iman kita muntahkan, iman kita untuk kali pertama saja. Lepas itu kita tak akan lalu makan kena basi atau kena berubah sedu. Pada waktu kita akan makan mesti kita pilih-pilih dulu. Kita tidak akan makan yang berbau racun, kita tidak makan yang membahayakan, tidak akan makan yang berbau bosok, kita tidak akan makan yang ada mudaratnya. Pasti dulu kalau boleh cium-cium baunya macam mana, pilih-pilih baru kita ambil. Andai Masya Allah, tabarakallah, baju tukar jubah semuanya putih, dan jubah ini saya ganti. Kita suruh orang pakai jubah putih, kan saya bawa beda dalam kereta tuh, jadi saya ganti. Dalam sudah putih lah, kuning putih juga. Coba tengok pakai seperti dia mana staff, kenapa pakai nama aja seperti Petrolus itu ada nama staff. Kalau nama masing-masing supaya kita boleh cari mana staff, yang mana pelajar, dan mana yang jemputan, yang mana yang undangan, supaya kita dapat tahu staff apa itu siapa saja orangnya. Kalau abang pasti insya Allah abang staf di sini, abang ini saya sudah pernah kenal. Tapi kalau abang ini nggak tuh, sini juga, kan tak boleh cari. Kalau ada baju yang agak beda sedikit, kita ada sedikit apakah ada tulisan nama syarikat itu jelas seperti itu, ada nomor-nomor itu tak akan tertukar, sudah ada nomor-nomornya. Tapi kalau orang-orangnya boleh tertukar, tidak penting. Kembali pada yang penting tadi itu, makanan kita pilih-pilih, pakaian kita pilih-pilih, kemudian dengan rumah segala-galanya kita pilih. Makan anggota tubuh kita yang tertunjang dengan segala yang terpilih, makanan yang terpilih atau yang bervitamin, minuman yang terpilih, tempat tinggal yang terpilih, dan juga dengan kebutuhan hidup yang terpilih. Takkan daripada insan manusia yang tertunjang daripada berbagai perkara yang terpilih tadi itu tidak mampu untuk memperoleh, untuk mengeluarkan, untuk menghasilkan satu perkara yang terpilih juga, yang teristimewa, yang indah dan bagus. Non-Muslim sudah mampu untuk memperlihatkan yang seperti itu. Kita lihat daripada produk-produk mereka, apakah kira-kira dari Eropanya, daripada Amerikanya, daripada Jepangnya. Masya Allah, tabarakallah. Baru-baru ini ada satu Lamborghini di Jakarta tabrakan dengan lori. Katanya kereta yang harganya tidak kurang daripada dalam 8 miliar uang Indonesia, dalam 3 juta uang di sini, habis terketabas. Yang walaupun seperti itu katanya kecil saja beratnya kalau dibandingkan dengan kereta kita yang tidak berat mana, tapi ternyata dia mempunyai kecanggihan teknologi yang tidak dimiliki oleh kendaraan yang lain. Itali mampu untuk mempersembahkan kepada dunia satu buah jenis kereta namanya Lamborghini. Kita lihat boleh kan? Yang dari segi kemewahan dan kecanggihan juga dengan kelajuannya itu dapat kita buktikan. Oke. Kalau seperti itu, mereka masih kekurangan iman dan takwa.
Mereka tidak ada iman, mereka tidak ada takwa, mereka tidak ada muraqabah, mereka tidak kenal Allah kecuali hanya pada hari Minggu saja kalau orang Kristen. Yang dengan kita ada iman, kita ada yakin, kita ada takwa, dan juga dengan kita dengan keyakinan yang kental, segala-galanya itu nanti akan dibalas dan akan diperlihatkan Allah kembali kepada kita. Kenapa kita tidak buat benda yang lebih cantik, sedangkan itu nanti akan kita lihat balasannya. Jadi kalau dari sudut prinsip, panduan dan bimbingan daripada agama itu satu perkara yang tidak kita ragukan. Memang kita diperkenalkan dengan yang terbaik dan juga dengan yang lebih indah dan sempurna, maka kita berharap daripada kelebihan atau dengan kebaikan-kebaikan yang kita miliki tadi itu, yang dengan kita juga mampu untuk melahirkan yang baik dengan pergaulannya, komunikasi yang bagus antara atasan dengan bawahan. Kalau pada itu dalam organisasi, dalam struktur organisasi kita memang ada manajer, ada pengarah, ketua pengarah, ada apa-apa segala macam. Tapi dalam suasana seperti ini, dalam suasana di luar office, dalam suasana santai, itu kita seperti sanak saudara, seperti adik beradik. Kalau wujud suasana dan keadaan seperti itu, sudah tidak ada lagi aku sebagai atasan, sudah tidak lagi aku sebagai ketua penara, yang ada sesama muslim. Kalau boleh kita wujudkan dalam perusahaan saya, teori mungkin boleh, prakteknya saya juga tidak berani. Nah, jadi teorinya seperti itu. Kalau boleh kita wujudkan dalam satu syarikat, Masya Allah, tabarakallah, masing-masing memikirkan bagaimana, bukan untuk kita, bukan untuk dia, tapi untuk agama yang pertama, dan juga untuk masa depan syarikat kita yang kedua. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan sekali-kali kau melupakan habuanmu daripada dunia. Maksudnya dunia yang kita belokkan, dunia yang kita manfaatkan untuk kepentingan akhirat kita. Tak tahulah, tapi mungkin bagus juga kalau disarankan. Jadi ada di sebagian office yang dengar setelah masuk office pukul 8 segala-galanya dimulai dengan sholat duha 2 rakaat. Allahu Akbar. Elok kalau dikerjakan secara berjamaah, yang kita uzur 2 rakaat sholat duha. Jadi kita pasrah betul, mudah-mudahan kesan keuntungannya, keberkatannya untuk kami sekeluarga, untuk dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan kesannya dan juga dengan manfaatnya akan dapat dimanfaatkan oleh semua insan yang hidup di permukaan bumi ini, yang sehingga kebaikan-kebaikan seperti itu akan kekal abadi. Allah dalam sebuah riwayat menganugerahkan surga dan memasukkan seseorang ke dalam neraka akibat karena amalan perbuatan yang mereka lakukan. Manusia, ini terakhir, tadi terakhir yang hadis, ini terakhir bacaan. Manusia masuk surga dan masuk neraka dengan amalannya masing-masing, tapi akan abadi di dalam surga dan neraka dengan nawaitu, dengan niat yang diiniakan. Mudah diingat. Jadi untuk tiket kunci masuk ke dalam surga dan juga seseorang itu akan terjerumus ke dalam api neraka, itu akibat karena perbuatannya masing-masing. Masuk surga dengan neraka, asbab musababnya itu adalah karena amalan, tapi akan kekal abadi di dalam surga karena dengan niat yang kita niatkan. Selama saya masih hidup, selama saya punya jabatan, selama saya masih mampu, selama aku diberi peluang, selama aku masih sehat, selama itu juga dengan aku akan selalu dan senantiasa melaksanakan yang kebaikan, melaksanakan yang baik, melaksanakan kebaikan untuk semua orang. Kita boleh khayal sejenak, kalau memberi makan kepada seekor anjing saja atau memberikan minum, itu boleh membawa kita ke dalam surga. Percobaan dengan IT-nya boleh kita persembahkan secara selesa kepada manusia sesama manusia, yang sehingga dia secara selesa dan nyaman, memudahkan komunikasinya, memudahkan keperluan hidupnya, yang asbab musababnya kita ada jaminan bisnis ibadah di situ daripada kerja-kerja kita laksanakan. Ini dengan makanan. Kalau makanan diproduk secara sembarangan, paling perbedaannya ya keluarga atau siapa-siapa saja, tak ramai mana.
Tapi pada saat produk daripada makanan halal itu ternyata dapat dikonsumsi oleh semua orang, tenaga yang berpuncak daripada makanan kita tadi itu, kita ada saham kebaikan di situ. Kenapa? Sebab mengenyangkan orang, memuaskan orang, kenikmatan dan juga dengan kenyamanan dan juga dengan kemewahannya dapat mereka rasakan. Bengkrak manusia yang kalau seandainya tidak mampu untuk mempersembahkan yang terbaik untuk diri pribadinya masing-masing sebelum kita berpikiran kepada orang lain. Jadi alhamdulillah sejuk rasanya dengan air angin ekon, selesa rasanya dengan office baru di sini, dan nyaman tatapan pandangan kita kepada bunga yang diletakkan itu tuh plastiknya atau betulan bunga tuh? Bunga plastik kan? Apa lah? Plastik cantik juga. Ngomong plastik. Jadi kata plastik karena aku plastik jangan dipandang remeh juga, jangan dipandang serius. Tapi bagaimanapun kalau seandainya tidak akan masuk di sini. Kalau seandainya bunga plastik tadi itu, satu kita katakan palsu, yang kedua ada unsur penipuan. Kalau seandainya tidak cantik, tidak akan masuk ke dalam office kita di sini. Karena dia bagi sedikit kecantikan, keindahan pada tatapan mata kita melihat, maka kita letakkan situ. Ada manfaatnya kepada kita. Sekarang apa manfaatnya kita kepada mereka semua? Itu dulunya dengan kita melaksanakan yang terbaik. Sebab yang terbaik dalam segala hal bukan hanya kepada orang lain, tapi untuk kepentingan diri pribadi kita masing-masing. Terakhir ucapan selamat kepada semuanya. Jadi mudah-mudahan dunia akhirat boleh bergandingan bahu. Jadi jangan lupakan yang walaupun kita apa, etika bidangnya, politika bidangnya, ekonomi bidangnya, berdasarkan bidangnya, tapi tetap akhirat dan juga dengan kesudahan yang terakhir kita itu jangan sampai kita lupakan. Wujudkan suasana yang pertama. Dan bagaimana dengan kita kalau nanti pada saatnya, saya tidak mengatakan haji dulu saja, tapi haji pun sudah menjelang 50-an umur kan, 50-an, belum tentu setelah sampai 60 nanti masih gagah seperti sekarang lagi bisa boleh mengatur di sana kembali. Ada waktunya kita sudah tidak boleh berbuat apa-apa. Tapi inisiatif kita tiap hari, pada tiap Jumatan kita khataman Al-Quran, atau pada tiap minggu ada pengajian, atau apa saja kebaikan-kebaikan yang kita boleh buat. Kita sudah terlantar dan terbaring di pembaringan mungkin pada waktu kita sakit, atau terbaring di pembaringan yang terakhir di dalam kubur. Tapi inisiatif kita itu tetap hidup dan berjalan. Dapat jadi bonus kebaikan. Jadi selama masih ada peluang, jangan sampai peluang kita lengahkan. Selama jantung kita masih berdenyut, manfaatkan kehidupan kita untuk kita berbuat baik, terutama pada diri pribadi kita, dan yang kedua untuk umat dan agama. Alhamdulillah taufiq. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Itu sama seperti dengan di IQ namanya sebenarnya. Cuma IQ itu banyak selingan, ada sedikit hiburan. Jadi kan space. Jadi itu sama dengan 1 jam yang 20 menit tadi. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Nasihat dari kita, harap kita dapat ambil iktibar dalam kehidupan kita, dalam kerja harian kita, insyaAllah. Dan sahabat-sahabat kita minta kita tengokkan makanan, sebab kita akan serve makan dulang. Kita akan makan dalam talam di sini. Dan sebentar waktu tu adik-adik semua ibukan kita lah yang kasih dah baik-baik, insyaAllah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه يا إمام
daripada Azim, silakan. Anak-anak semua, salam Syekh. So, abang-abang masih dah buat ambil duit lagi sikit. Yang dah ada makan tu makan terus. Masih tak petang. Tak berhenti kita. Jiran kita. Aku cari makan. Nampak lagi dulu.